perdana kali ini kita akan membahas isu yang sangat berkaitan dengan pendidikan di Indonesia, yaitu sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi ada beberapa keresahan nih dari masyarakat, pertanyaan mungkin yang akan kita diskusikan pada perbincangan kali ini dengan dua narasumber kita. Langsung saja kita berkenalan dengan dua narasumber kita. Saya Rehan dari pengamat kebijakan publik. Oke, Mas Rehan, selanjutnya. Terima kasih Putih. Oke. Di sini ada dua perwakilan, yang satu dari pengamat kebijakan publik dan penggiat pendidikan merdeka nih teman-teman. Jadi di Indonesia ini. Ya. Sebenarnya tuh kalau dilihat dari sisi kebijakan publik, sistem zonasi ini sudah berlaku sejak 2016, terutama era pemimpinan Kementerian Muhadjir Effendi. Itu tujuannya itu tujuan dari kebijakan zonasi itu ditujukan kepada pemerataan sebenarnya, pemerataan pendidikan yang dimana pemberlakuan ini tuh untuk meningkatkan kualitas, baik lagi kualitas dari sebuah SDM pendidikan dan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat yang semula kita tahu sekolah di mana aja, tapi dengan ada sistem zonasi ini tentu memberikan suatu baru di Indonesia ini. Tadi kan udah dimulai sejak tahun 2016 nih, betul? Nah, sekolah yang terdekat bisa diakses kurang lebih. Tadi kan udah dimulai sejak tahun 2016 nih, betul? Nah, itu tuh apakah sudah diberlakukan merata di seluruh Indonesia atau belum pada saat itu? Untuk pemerataan itu sudah karena sudah ditekan di ada peraturannya. Karena kita lihat banyak anak-anak yang notabene umur tua, tapi mereka itu belum menggagas sekolah gitu. Makanya itu kayak di SMK, makanya umur. Berarti dari pengamat kebijakan publik ini sendiri menilai zonasi ini untuk pemerataan pendidikan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mendengar pandangan dari. Mungkin aku akan banyak berbicara dalam sistem pendidikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rehan dari sisi kebijakan publiknya tuh bagaimana sih? Nah, mungkin saya akan jelaskan dari dalam segi pendidikan. Sebenarnya sistem akar permasalahan dari sistem zonasi ini kan bermula dari adanya sekolah-sekolah favorit. Itu menunjukkan kurangnya pemerataan kualitas sekolah yang mengakibatkan ketika ada satu sekolah yang bagus kemudian ada satu sekolah yang buruk, itu pasti orang-orang akan pilih ke sekolah yang bagus. Tidak mungkin akan ke sekolah yang buruk. Nah, itu kan menandakan adanya ketimpangan gitu kan. Oleh sebab itu dihadirkanlah sistem zonasi ini untuk menjadi solusi dari ketimpangan kualitas sekolah. Namun perlu digarisbawahi, justru sistem zonasi ini memang memberikan dampak yang signifikan untuk pemerataan kualitas sekolah. Tapi pemberlakuan dari sistem zonasi ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena apa? Banyak siswa-siswa yang mendaftar di zonasi, kemudian siswa-siswa yang berprestasi yang ingin mendaftar di sekolah yang jauh itu terhalang. Meskipun memang kita tahu kan kalau sistem zonasi itu kan ada pembagiannya. PDB itu adalah pembagiannya, penerimaan peserta didik baru jadi tingkat SMA dan SMP itu kan ada pembagiannya. Berapa persen dari zonasi, berapa persen dari prestasi. Dan kalau dilihat itu kan lebih banyak zonasi. 50% atau bahkan lebih kan. 60% ya sekarang. Nah, ini kan menandakan untuk adanya pemerataan kan. Tapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan banyak masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan. Khususnya adalah adanya siswa-siswa yang nakal dalam arti tanda kutip yang memanipulasi datanya untuk bisa bersekolah di sekolah favorit. Ini kan menandakan bahwa yang percuma kita ada sistem zonasi ataupun tidak, pasti orang-orang bakal tetap ingin bersekolah di sekolah favorit.
apa sih kenapa banyak orang yang sekolah di sekolah favorit? Yang pertama fasilitas tentu saja. Pasti kita bisa membedakan gitu mana sekolah favorit, mana sekolah yang tidak. Itu dilihat dari fasilitasnya. Mungkin di kota-kota besar atau di kota-kota putih lah, sekolah-sekolah favorit mungkin akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik, akan menyediakan fasilitas bahkan lebih lengkap gitu, karena mungkin ada lapangan olahraga, ada laboratoriumnya, lebih lengkap. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang tidak favorit, yang di pinggir-pinggir desa atau di pelosok. Jadi kan kita sebagai siswa dulu kan ingin masuk sekolah favorit pastinya. Iya. Nah dengan adanya sistem zonasi ini kan mau adanya berapa persen dari sistem zonasi pembagian itu pasti semua orang ingin masuk ke sekolah favorit tersebut. Apa sih permasalahannya? Yaitu fasilitas yang belum merata. Karena kan tujuan dari sistem zonasi ini kan pemerataan kualitas sekolah. Sedangkan anggaran atau dukungan dari pemerintah untuk fasilitas di sekolah-sekolah yang tidak favorit itu masih kurang. Yang mengakibatkan adanya sistem zonasi ini ya percuma gitu, karena tidak dibarengi dengan pemerataan fasilitas juga, kualitas dari sekolah. Ini sama saja kita pemerataan siswa doang gitu kan. Sebenarnya pemerataan kualitas bukan kualitas untuk pemerataan dan ketinggi, justru pemerataan rendah gitu. Karena sekolah-sekolah favorit kan akhirnya diisi dengan siswa-siswa yang biasa. Iya. Seharusnya kan pemerataan itu ya bisa pemerataan yang meningkat gitu, dibarengi dengan fasilitas gitu. Dan juga nanti siswanya juga akan terdorong kan, tidak langsung gitu, dengan adanya mungkin lingkungan di sekolah favorit berbeda gitu, dalam tingkat belajar ataupun dalam tingkat prestasi. Berarti dari penggiat pendidikan ini menganggap bahwa pemerataan siswa ini saja kurang jika pemerataan fasilitas sekolahnya itu tidak ikut diperhatikan oleh pemerintah. Jadi menarik nih mengenai oknum-oknum yang memalsukan alamatnya untuk bisa bersekolah di sekolah favorit. Jadi nih, mungkin ada beberapa yang rumahnya jauh dari sekolah favorit tersebut, tapi siswa tersebut memaksakan untuk bersekolah di sekolah favorit tersebut. Nah, dari pandangan kebijakan publik nih, gimana sih melihat? Karena saya itu punya kasus menarik dalam hal ini. Terutama belum lama saya tuh mewawancarai salah satu guru lah. Itu terkait dengan sistem zonasi ini. Saya diskusi itu menanyakan apa yang Mbak ditanyakan kayak memasukkan data. Itu banyak banyak sekali kayak niat orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu. Bagus dan favorit. Nah, kalau kata pas saya tanya itu alasannya kenapa? Karena rata-rata, terutama saya itu dikunjungi di SMA 3 SMA 3 Semarang. Nah itu pada saat itu guru itu menyayangkan hal tersebut tentunya. Nah demikian saya menanyakan, kok bisa terjadi Pak? Kok bisa masuk? Tentunya dengan memasukkan data, memasukkan kakak terutama. Jadinya kakak yang semula dia itu berasal dari Jepara, bisa saja dipindahkan ke kakak orang terdekat, terutama keluarga yang ada di Semarang. Jadi yang dekat sama SMA tersebut gitu. Betul. Jadinya dia memasukkan data untuk masuk sekolah tersebut. Itu kan jadi jadi penilaian yang kurang gitu loh Mbak. Bentuk ketidakjujuran yang dibutuhkan orang tua sendiri gitu. Padahal kan tujuan sistem zonasi ini kan memberi pemerataan. Toh kalau misalkan mereka mau sekolah, kenapa nggak yang dekat aja? Kalau misalkan selalu dengan alasan orang tua kerja di Semarang, itu kan sebuah kalau dari sisi pandang menurut saya pribadi, kebijakan publik ya itu penilaian yang kurang gitu. Tidak adanya kemajuan. Supaya kita memberikan itikat atau pengen maju, tapi kalau dari sisi orang tuanya pengen adanya anak tersebut itu menjadi pengurangan sendiri dari sistem tersebut. Jadinya sangat menurunkan kredibilitas. Orang tua ini menghalalkan segala cara ya untuk anaknya bisa masuk ke sekolah favorit. Padahal di sistem zonasi ini kan pemerintah mengharapkan hilangnya adanya sekolah favorit tersebut supaya merata seperti itu ya. Jadi ada
pertanyaan berikutnya untuk penggiat pendidikan merdeka ini, selain dari kualitas sekolah yang kurang merata, apakah dari kualitas pendidiknya juga perlu diratakan? Karena kadang kan ada orang tua yang berpikir kalau sekolah di sini mah prestasinya kurang, itu kan bisa dilihat kayak dari segi pendidiknya itu kurang gitu. Bagaimana? Oke, mungkin aku jawab soal pendistribusian guru ya. Ya, betul. Guru yang terkadang banyak guru-guru yang tidak mau di sekolah-sekolah pelosok atau sekolah-sekolah non favorit gitu. Yeah. Mungkin dengan alasan jauh ataupun dengan alasan yang memang kita tidak ketahui gitu. Yeah. Itu juga menjadi sebuah masalah karena dalam sistem zonasi ini ternyata ada akar-akar permasalahan yang lain gitu yang perlu kita selesaikan dahulu. Dalam segi pendidikan, pendistribusian guru juga termasuk dalam sistem zonasi, karena bagaimanapun pemerataan kualitas pendidikan itu ya tadi yang sudah saya katakan, dari pemerataan fasilitas juga harus diperhatikan, dan juga pemerataan pendidik, khususnya tenaga pendidik ataupun guru gitu. Jangan sampai guru-guru yang pintar, guru-guru yang memiliki kapabilitas lebih daripada guru-guru yang lain itu hanya di sekolah-sekolah favorit. Itu yang menandakan sama saja gitu kan, tidak ada pemerataan pendidikannya di situ, hanya sebagai formalitas saja pemerataan siswa gitu kan. Dalam artian siswa yang terdekat itu masuk ke sekolah terdekat, siswa yang jauh itu masuk ke sekolah yang terdekat sama siswa yang jauh, itu kan hanya pemerataan siswa saja, tidak juga dengan fasilitas dan tenaga pendidik, itu juga beda akar permasalahan sih. Kemudian jadi pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut. Seharusnya pemerintah yang memang sudah menekankan sistem zonasi, artinya mereka sudah mempersiapkan kan? Karena bagaimanapun setahu saya sebuah peraturan atau undang-undang itu dibuat dengan adanya tuntutan ataupun harapan gitu dari masyarakat. Nah, dalam sistem politik itu kan dijelaskan ketika kita membuat sebuah peraturan atau undang-undang pasti kita harus memikirkan gitu secara matang apakah undang-undang ini bagus gitu dan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, dan jangan sampai undang-undang ini justru melahirkan masalah yang baru gitu. Maka dari itu sebelum kita membuat sebuah undang-undang peraturan, kita perlu mensterilkan dulu akar-akar permasalahan yang mungkin akan terjadi jika undang-undang ini diberlakukan. Nah, kesalahannya dari pemerintah itu tidak sampai segitu, tidak sampai memikirkan hal-hal seperti itu. Yang dimana adanya sistem zonasi ini sebenarnya bagus gitu kan kalau kita lihat. Tapi ketika dilihat dari realitanya atau pemberlakuan dari sistem zonasi ini justru lebih banyak justru melahirkan banyak permasalahan yang baru, dibarengi dengan akar-akar permasalahan yang mungkin tidak dipikirkan oleh pemerintah, mulai dari tenaga pendidik, kemudian fasilitas yang kurang baik, dan juga pembangunan sekolah-sekolah itu terpusat gitu. Ini masalah dengan tata kota, karena yang menurut saya pernah melihat di sebuah berita itu di Kota Malang itu SMA itu terpusat di suatu kecamatan. Jadi dari mulai SMA 1 sampai SMA 5 itu hanya satu kecamatan. Jadi pembangunan sekolah ini tidak merata gitu, di setiap kecamatan itu ada sekolah, di setiap desa bahkan sekolah itu tidak, justru terpusat di satu kecamatan. Ini menandakan bahwa dari dulu untuk memberlakukan sistem ini zonasi kan artinya terdekat kan, jarak kan. Nah, sedangkan sekolah ini terpusat gitu dalam satu kecamatan. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di kecamatan selain kecamatan itu? Ini kan harusnya perlu diperhatikan terlebih dahulu oleh pemerintah, bagaimana dia untuk memperlakukan sistem zonasi. Jangan sampai ini melihat dari tata kota yang sekolah menumpuk di satu kecamatan yang pada akhirnya justru membebani gitu siswa-siswa yang berasal dari kecamatan-kecamatan terluar. Mau bagaimanapun dia tidak bisa memanfaatkan sistem zonasi. Mau bagaimanapun dia harus pakai sistem prestasi. Justru ini memperlebar ketimpangan. Kalau kita pikir secara lebih lanjut ya. Bayangkan ketika kita misal berasal dari kecamatan pelosok di pinggiran kabupaten atau kota. Sedangkan sekolah-sekolah itu terpusat di jantung kota atau jantung kabupaten.
satu kecamatan. Kita yang notabene sudah tertimpang dalam segi, mungkin dalam segi jalan ataupun dalam segi ekonomi, karena kita di pelosok kan, itu harus dihadapkan dengan sistem zonasi yang justru tanpa adanya pemikiran lebih lanjut, yang sekolah-sekolah itu terpusat di satu kecamatan, akhirnya juga membebani diri kita. Mau tidak mau kita harus berusaha lebih agar masuk ke prestasi, mau tidak mau, karena zonasi dengan jarak seperti itu ya tidak mungkin kan, pasti satu kecamatan perlu dibani. Maka dari itu perlu ada kajian lebih lanjut dengan sistem zonasi ini. Harapannya agar sistem zonasi ini benar-benar merata gitu, karena pemerataan kan, bukan ketimpangan dalam tujuan sistem zonasi. Jadi pemerataan selain untuk memeratakan pendidikan ini, kita harus memperhatikan kualitas sekolah dan tenaga pendidiknya juga ya. Oke, selanjutnya beberapa hari yang lalu saya mendengar berbincang lah dengan beberapa orang yang mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di sini saya akan menanyakan kepada kalian gitu. Jadi menurut pandangan dari masing-masing kalian nih, dari penggiat pendidikan maupun dari pengamat kebijakan publik ini, selain manfaat pemerataan pendidikan itu, ada lagi nggak sih manfaat lain dari sistem zonasi ini? Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu gue balik lagi ke regulasi sih. Kalau misalkan udah manfaat atau enggaknya, regulasinya yang tepatnya. Terlebih kalau kita tahu sebenarnya sistem zonasi ini kan kalau dilihat adanya 3 aspek. Pertama zonasi ya. Zonasi itu ada wilayah A, B, C. A itu yang terdekat sampai di mana, wilayah B itu yang menengah, C itu kategori yang jauh. Nah untuk itu kalau misalkan tadi apa yang dikatakan Mas Dimas sendiri kan, misalnya satu kecamatan yang adanya beberapa sekolah, itu terjadi ada satu yang saya temuin di Purwokerto Mbak, jadinya itu tuh di Purwokerto tuh ada wilayah di Purwokerto Timur terdapat beberapa SMA. Jadinya anak-anak di Purwokerto Timur itu sangat kesulitan untuk menjangkau wilayah yang sekolah SMA di Purwokerto Timur. Makanya kalau menurut saya, kalau misalnya kita mau menggalakkan sebuah kebijakan sistem, itu kita harus menyiapkan regulasi yang tepat gitu sih. Jadinya kalau misalkan kita nggak usah muluk-muluk lah Mbak. Kalau misalnya kita pengen maju, pasti ada suatu hal yang kita harus korbankan dan riset terlebih dahulu datanya, by data kita istilahnya. Nggak cuman embel-embel belakang doang gitu. Ya Kristina. Mungkin dari saya ya, mengamati bagaimana sistem zonasi ini, apakah baik. Sebenarnya kan tujuan dari adanya sistem ini kan sebagai pembaharuan ini kan adalah tujuan pasti baik, belum mungkin buruk kan. Iya, betul. Yaitu pemerataan kualitas sekolah, pemerataan pendidikan. Akan tetapi dalam realitanya yang tadi saya sebutkan, sekolah-sekolah itu banyak yang tertuju dalam satu kecamatan, kemudian ada yang berdekatan dalam satu kecamatan. Ini menandakan tidak bayar realita gitu. Undang-undang itu tidak dibuat dengan kesesuaian realita yang terjadi di masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian harapan saya mungkin kita kan kemarin mungkin aku mengikuti, mungkin Mbak Fufi juga mengikuti atau Mas Ram mengikuti kepemimpinan nanti ke depan. Semoga saja akan ada perubahan gitu dari sini. Dan mungkin karena itu udah ditekan gitu kan, udah ditandai dengan adanya pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan sendiri, Kementerian Pendidikan sendiri, dan bahkan Kementerian Pendidikan juga dipecah lagi. Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini dan Menengah. Itu iya, pemerintahan jadi ada kementerian yang fokus untuk pemerintahan pendidikan dasar dan menengah, dan juga ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Ya, jadi nanti mungkin harapan saya kebijakan-kebijakan yang memang masih melahirkan masalah-masalah dan justru tidak terselesaikan dengan akar permasalahan yang makin banyak, ini bisa teratasi dengan adanya tadi kementerian-kementerian yang baru yang memang mungkin di kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan melahirkan sebuah solusi dari akar-akar permasalahan kita. Itu harapan saya.
itu harapan dari penggiat pendidikan merdeka supaya karena adanya pembagian itu tadi ya kementerian tentang pendidikan, jadi supaya di kedepannya bisa lebih merata lagi, lebih diperhatikan lagi gitu. Kalau dari pengamat kebijakan publik ini sendiri, ada nggak sih harapan untuk sistem zonasi ini yang mungkin masih banyak permasalahan sampai saat ini? Harapannya itu dari sisi kebijakan ya kita balik sih Mbak, kejelasan dalam sebuah regulasi Mbak, terutama dari pemerintah, karena masalah PPDB ini, zonasi ini kan yang mengatur pemerintah daerah Mbak. Kita nggak tahu dari daerah per daerah itu mengutamakan seperti apa. Jadinya harapan saya tetap satu, pemerataannya lebih jelas lagi gitu loh. Tujuannya untuk apa? Kita ini kan namanya pendidikan, kemajuan anak bangsa tuh. Dan kalau misalnya kita pengen maju, adanya data bagi kayak apa namanya di lapangan itu seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa, kita lihat dulu secara, kita cross check lebih jauh lagi Mbak. Karena yang kita tahu rata-rata pengambilan data tersebut kan masih kurang gitu loh yang terjadi di masyarakat. Jadinya sehingga hal ini merugikan banyak pihak, terutama orang tua sendiri Mbak. Orang tua sendiri kan sangat kerepotan dalam hal ini, kayak pusing nyari sekolahnya jauh. Kalau misalnya ke Pental kan zonasi itu kan ada Pental ke Pental. Iya benar. Ya kan, jadi kalau misalkan dia nggak keterima, dia kalau ke Pental ke SMP B, kalau misalkan B ke C. Lalu kalau misalkan dari ketiga mendapat swasta, swasta masih terbuang biaya lagi. Makanya menurut saya regulasi yang ditekankan gitu loh, kejelasan ranahnya mau dibawa kemana ini gitu loh. Itu sih, makanya saya jujur kecewa aja kalau misalkan dilihat dari pemerintah maunya seperti apa gitu loh, karena banyak pihak dirugikan ya. Oke, kita udah ngobrol banyak nih mengenai sistem zonasi PPDB ini. Jadi saya mungkin mau meminta closing statement dari masing-masing. Oh iya boleh, silakan diminum. Ya, silakan minum dulu. Aus ya teman-teman. Dari tadi kita ngobrol tentang kebijakan pemerintah yang sampai saat ini ternyata masih perlu banyak perbaikan lagi untuk kedepannya. Jadi kita sangat mengharapkan di pemerintahan yang baru ini, di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, kita berharap supaya sistem zonasi ini, sistem pemerataan pendidikan lebih diperhatikan lagi. Gimana teman-teman? Closing statementnya? Dari Mas Rehan dulu. Aku mau makan boleh kan? Ya, boleh kan? Santai aja ya. Santai. Oke. Karena sudah dipersiapkan. Betul. Karena kamu jamu dan dijamu. Baik. Kalau dari saya closing statementnya tidak perlu kita lebih. Pendidikan itu kan modal awal kita untuk maju. Jadi kalau kita untuk maju, adanya sebuah tantangan. Kalau tantangannya kita belum bisa, bagaimana kita mau maju? Kayak gitu sih. Jadi kita harus kayak mempersiapkan terlebih dahulu segala apa yang diperlukan, segala apa yang kita persiapkan untuk masa depan. Jadinya kita nggak sembarang maju, tapi kita mempersiapkan kayak bekal untuk masa depan. Jadi bekalnya apa aja sih? Makanya itu kayak sesuai dengan apa 2024 2045. Iya, Indonesia emas. Nah, Banjar mengatakan Indonesia cemas gitu loh. Nah, untuk itu kan istilahnya itu kan suatu statement yang apa ya? Menurut saya sindiran, sarkas itu loh, Mbak. Makanya kalau menurut saya ya daripada kita cemas, mending kita memikirkan suatu hal yang sekiranya emas gitu loh. Dan terlebih masalah pendidikan ini kan modal awal untuk meraih sebuah kemenangan gitu loh. Kemenangan apa? Kita menguasai banyak hal, dan kita dengan ada pendidikan kita bakal meningkatkan mutu kualitas SDM pertama di Indonesia, karena ini sendiri banyak orang penerusnya, terutama generasi Alpha. Sebenarnya Alpha itu kan yang menentukan, dan Gen Z yang menentukan dari 2045. Betul, jadinya perlu adanya persiapan yang jelas dari mau dibawa kemana sebenarnya kita ini. Mau dibawa kemana, tujuannya kemana, dan untuk apa gitu, seperti ini. Makanya
kurang lebihnya saya hanya menyampaikan untuk mempersiapkan segala bentuk yang ada dan pengorbanan di salah satu pihak gitu loh. Karena ada suatu perlu adanya pengorbanan. Kita perlu mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada juga ya, memperhatikan. Jadi kita dari perbincangan kali ini kita mengharapkan di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto supaya ada perbaikan di kebijakan publik mengenai sistem zonasi ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita, teman-teman. Jadi selain pemerataan pendidikan, pemerintah juga perlu memperhatikan pemerataan kualitas sekolah dan pemerataan dari tenaga pendidiknya. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Terima kasih untuk narasumber yang sudah bersedia untuk ditanya-tanya.